Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Sipikir Hondro. Biarlah perenungan firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan jika di pagi ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah bentuk penyertaan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mayor Sipikir Hondro. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama akan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati pelayanan Mayor Sipikir Hondro, berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Oasis pada saat ini. Dan renungan kita saya ambil dari firman Tuhan yang ada dalam 1 Petrus 4 ayat 16 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat 16 dan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan kedua ayat ini. Ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema renungan kita pada kesempatan ini adalah hadapi kesukaran dan penderitaan. Hadapi kesukaran dan penderitaan. Barangkali kita pernah mendengar, atau mungkin kita sendiri yang pernah mengucapkan pertanyaan begini, mengapa saya mengalami kesukaran dan penderitaan? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara pernah punya pertanyaan seperti itu? Atau pernah mendengar? Ya, tentu kita bisa ingat-ingat. Mungkin pernah kita mengatakan kalimat seperti itu. Mengapa saya mengalami kesukaran dan penderitaan? Atau mengapa keluargaku mengalami kesukaran dan penderitaan yang tidak pernah berhenti? Selesai yang satu, datang lagi yang lain. Atau bahkan mungkin belum selesai masalah yang satu, belum selesai kesukaran yang satu, datang lagi kesukaran yang lain. Untuk menyelesaikan kesukaran dan penderitaan memang tidak mudah. Untuk menghilangkan kesukaran itu, menyelesaikan kesukaran dan penderitaan memang tidak mudah. Mungkin kita coba membuat cara kita bagaimana supaya lepas dari penderitaan dan kesukaran itu. Barangkali ada cara kita yang mungkin berhasil, tetapi mungkin itu hanya bersifat sesaat saja, menolong sesaat saja. Tetapi bisa jadi datang lagi penderitaan itu, datang lagi kesukaran itu. Mungkin datangnya dengan cara dan penyebab yang berbeda dari penyebab masalah atau kesukaran sebelumnya. Nah, itu berarti bahwa bisa jadi kesukaran penderitaan silih berganti terus dalam kehidupan seseorang.
Rasul Paulus juga mengalaminya. Rasul Paulus mengalami kesukaran penderitaan. Kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana riwayat kehidupan dari Rasul Paulus, dia mengalami penderitaan, kesukaran yang luar biasa. Pernah dia mengatakan kepada Tuhan supaya duri yang ada dalam dagingnya itu, biar itu bisa dilepaskan daripadanya. Salah satu bukti bahwa Rasul Paulus pun diperhadapkan dengan kesukaran penderitaan. Tetapi pada waktu dia meminta supaya duri itu dilepas dari dagingnya, justru firman Tuhan datang kepadanya dan mengatakan bahwa dalam kelemahan kuasaku sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika Paulus merasa bahwa begitu lemahnya dia, ada duri yang harus keluar dari dagingnya, lalu firman yang datang kepada dia mengatakan, justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Bisa jadi saudara-saudara, dalam kelemahan dan penderitaan dan kesukaran yang kita hadapi, kesukaran, penderitaan justru mendatangkan kuasa Tuhan yang sangat sempurna dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang Kristen dalam dunia ini tidak berarti akan selesai penderitaan, akan selesai kesukaran. Firman Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Tetapi Alkitab membimbing kita bagaimana kita tetap menunjukkan sikap sebagai orang Kristen di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Alkitab mengarahkan kita, memanggil kita tetap mempunyai sikap. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di dalam atau di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran yang kita hadapi. Nah, sikap kita sebagai orang Kristen sesuai firman Tuhan tadi yang kita bacakan dari 1 Petrus 4 ayat 16 dan 19. Maka di sini dikatakan bahwa sikap kita sebagai orang Kristen yang pertama bahwa tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus sudah menjadi anak-anak Tuhan, diberi status sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, walaupun kita dalam dunia ini, tapi kita anak-anak Tuhan. Nah, kesukaran dan penderitaan tidak serta-merta sirna ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Malah dalam beberapa kesaksian dari anak-anak Tuhan bahwa kesukaran dan penderitaan yang dialami setelah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang begitu tekun, justru semakin banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Tapi puji Tuhan, karena anak-anak Tuhan yang benar-benar mencari Tuhan, mereka menyadari bahwa kesukaran dan penderitaan itu ternyata membuat mereka semakin dimurnikan dalam panggilan, baik panggilan menjadi anak-anak Tuhan, panggilan sebagai orang yang melayani Tuhan, maupun juga dapat memurnikan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, semestinya nampak perbedaan reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi kesukaran dan penderitaan. Reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi penderitaan kesukaran itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perbedaan reaksinya adalah sekalipun memang ada kesukaran dan penderitaan, tapi anak-anak Tuhan masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Baik itu kepada sesama, apalagi kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Tuhan. Sebab kesukaran dan penderitaan tidak dapat menghalangi orang Kristen berbuat baik kepada semua orang. Orang Kristen tidak akan dihalangi perbuatannya yang baik itu oleh karena penderitaan dan kesukaran. Orang-orang Kristen akan tetap melakukan kebaikan kepada siapapun, walaupun ada penderitaan dan kesukaran. Kita belajar dari Yusuf, anak Yakub.
Dia mengalami kesukaran dan penderitaan, tetapi dimanapun dia tetap melakukan perbuatan yang baik. Tidak menjadikan keadaan kesukaran dan penderitaan yang dialaminya untuk melakukan dosa. Contoh lain, janda di Sarfat ketika Elia dan Daud, atau janda di Sarfat dengan Elia, atau Daud terhadap Saul, dan keteladanan yang lebih lagi, yaitu yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang menganiayanya. Ia mengampuni orang-orang tersebut. Jadi, kalau kita melihat Yusuf, janda Sarfat, Daud, maupun juga teristimewa Yesus Kristus, ketika ada penderitaan, ada kesukaran, mereka tetap melakukan kebaikan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menghadapi kesukaran penderitaan, tetapi tetap kita bersikap mengasihi, tetap mengasihi Tuhan, tetap mampu menolong orang lain, tetap bisa tersenyum, tetap bisa setia, tetap bisa sabar, ada terus kemurahan hati, dan sebagainya? Alkitab mengajarkan bahwa kesukaran dan penderitaan tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang Kristen tetap melakukan kebaikan. Itu sikap menghadapi kesukaran dan penderitaan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, yang kedua, bagaimana sikap kita dalam penderitaan dan kesukaran itu? Yaitu tetap bangga kalau menderita karena iman. Ayat 16 dari 1 Petrus 4. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara-saudara, betul ada faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki kebanggaan. Mungkin bangga dengan status sosial, bangga dengan pengalaman-pengalaman, bangga dengan materi, kekayaan, fasilitas. Mungkin juga ada orang yang bangga dengan ketampanannya atau kecantikannya. Ada yang bangga dengan kecerdasan, bangga dengan keahlian dan sebagainya. Bangga dengan segala kemampuan, kesuksesan, prestise. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa salah satu yang membuat kita bangga adalah apabila karena iman yang kita miliki, kita menderita. Ingat itu, bahwa salah satu yang kita bangga adalah apabila kita menghadapi penderitaan oleh karena iman kepada Kristus. Itu kebanggaan kita. Karena iman yang kita miliki, maka kita tidak berani membalas kejahatan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan supaya pengikut-pengikutnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru mendoakan musuh-musuh kita. Itulah kebanggaan kita. Jadi bangga ketika ada orang berbuat jahat dan kita tidak membalas kejahatan itu. Itu kebanggaan kita. Kalau orang dunia beda. Ketika dia mendapatkan tindakan kejahatan dari orang, dia berusaha untuk membalas lebih jahat lagi. Lalu dia mengatakan bahwa, "Oh, kau belum tahu siapa saya. Rasakan apa yang saya lakukan." Itu bukan kebanggaan Kristiani. Kebanggaan orang Kristen adalah kebanggaan ketika tidak membalas kejahatan, tapi malah justru mendoakan orang-orang yang berbuat jahat. Itulah kebanggaan kita. Karena iman, maka kita tidak berani untuk menipu supaya mungkin kekayaan bisa lebih cepat, banyak, sehingga melakukan penipuan. Karena iman kita tidak berani melakukan itu. Nah, itu bangga dengan hal itu, bangga dengan kejujuran kita. Kita tetap bisa jujur sekalipun kita punya kesempatan, punya peluang untuk melakukan itu. Tetapi kita mungkin begitu takut untuk melakukan itu karena iman kita kepada Kristus. Nah, itu kebanggaan kita. Jadi, jangan karena ada kesempatan lalu melakukan ketidakjujuran. Jangan, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Tapi kita harus bangga ketika kita jujur. Saudara, karena iman maka kita diajar untuk membagi milik kita kepada orang lain. Padahal mungkin pendapatan kita pas-pasan untuk kebutuhan kita. Tidak ada lebihnya. Kita mungkin butuh uang, tapi harus juga memberi persepuluhan. Nah, banggalah ketika saudara bisa membagi kepada orang lain. Dan bangga ketika kita bisa memberikan milik Tuhan yang telah diajarkan kepada kita oleh kitab suci. Itulah kebanggaan kita, yaitu membagi kepada orang lain. Jangan bangga ketika kita memanfaatkan orang lain. Itu bukan kebanggaan kita. Memanfaatkan dalam arti negatif. Itu memanfaatkan orang lain. Dan saudara, banggalah ketika kita masih bisa membagi. Dan ketika kita bisa membagi di tengah-tengah kekurangan kita, saya percaya rasa sukacitanya itu berbeda. Sebab banyak sekali pengalaman kami tentang membagi di tengah-tengah kekurangan. Luar biasa. Tuhan menyediakan lebih dari apa yang telah kita perbuat. Percaya, saudara. Lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah mengapa kita harus bangga dengan penderitaan-penderitaan itu karena iman kepada Kristus? Mungkin itu pertanyaan kita. Bagaimana saya harus bangga padahal saya menderita? Walaupun saya orang beriman tapi saya menderita. Bagaimana saya bangga? Jawabannya bisa banyak dan berbeda-beda. Namun salah satunya adalah kita bisa mengambil bagian dari penderitaan Kristus dalam diri kita. Karena pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, maka kesukaran dan penderitaan akan digantikan dengan kegembiraan dan sukacita kekal. Jadi itu yang menjadi jawaban atas pertanyaan kita. Bagaimana saya harus bangga dengan iman kepada Kristus, padahal saya menderita karena iman ini? Jawabannya adalah bangga karena kita telah mengenakan penderitaan Kristus dalam diri kita. Karena pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, maka kesukaran dan penderitaan itu akan digantikan dengan kegembiraan dan sukacita yang kekal. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 13, demikian firman Tuhan, dikatakan begini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Oleh karena itu saudara-saudara, hadapilah penderitaan kesukaran dengan tetap memelihara sikap Kristiani kita, yaitu tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik. Walaupun ada kesukaran penderitaan, jangan hilang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan kedua, tetap bangga jika kita mengambil bagian dari penderitaan Kristus karena kita beriman kepadanya. Sebab kelak kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sifatnya kekal. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku,
ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.